Halo semua, kembali lagi bersama Jatim Toys. Untuk agan-agan yang berencana membeli drone DJI Mini 3 Pro yang harganya 12-14 jutaan ini, akan tapi belum cukup budgetnya, tenang saja. Karena kali ini ada drone i3 Pro, di mana drone ini merupakan drone harga 400-500 ribuan yang sangat mirip ataupun bisa dibilang cloningan dari DJI Mini 3 Pro. Bagaimanakah drone i3 Pro ini? Oke, akan kita unboxing dan review singkat pada kesempatan kali ini. Jadi seperti biasa, sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys. Oke baik, sekarang kita lihat dulu drone i3 Pro ini dari boxnya. Di mana drone i3 Pro ini ada 3 warna ya, jadi warna silver ataupun grey, hampir sama seperti DJI Mini 3 Pro original. Kemudian ada yang warna hitam dan warna orange. Selanjutnya di sebelah ini, di sini ada HD kamera, kemudian HD foto video, optical flow position, 1K return, wow ada 1K returnnya, headless mode, 3 arah, obstacle avoidance ya, jadi 3A-nya 3 arah, kemudian speed control dan gesture manipulation ataupun gesture control ya. Baik, jadi untuk remote controlnya, ini beda ya, jadi untuk remote controlnya mirip seperti K101 Max. Oke, langsung saja kita unboxing drone i3 Pro ini. Apakah mirip dengan DJI Mini 3 Pro? Kita bandingkan nanti ya. Ya, langsung saja kita unboxing dulu. Kita lihat dulu isinya dalam paket penjualannya. Oke, jadi ini dia. Ya, kita mundurkan sedikit. Jadi yang pertama kita lihat dari atas dulu. Di sini sudah diberikan buku panduannya, di mana buku panduannya ini kita cek ada bahasa Inggris dan bahasa Cinanya juga. Di sini untuk aplikasinya sama ya dengan aplikasi K101 Max. Baik, kemudian lanjut di sini juga ada buku panduannya. Oke, kemudian di sini kita buka dalam paket penjualannya sudah diberikan charger ya, sudah diberikan kabel chargernya. Jadi karena sudah menggunakan micro USB, kemudian baling-baling cadangannya dapat satu pasang, hanya satu pasang. Kemudian pelindung baling-baling dapat 4 ya. Selanjutnya dapat obengnya dan ini untuk di joysticknya. Kita pasang di joysticknya. Kemudian kita lihat juga joysticknya ya. Jadi untuk joysticknya kita pasang seperti ini. Oke. Ya. Jadi untuk joysticknya sendiri seperti drone K101 Max ya. Oke, nanti kita bahas. Selanjutnya ini baterainya. Baterainya kita cek. Jadi baterainya sudah menggunakan sistem micro USB dan berapa mAh ini ya? Sudah 2000 mAh ya. 2000 mAh 3,7 volt. Kemudian lanjut terakhir ini dia drone-nya ya. Oke, mantap. Nanti sekarang kita akan bandingkan dulu dengan DJI Mini 3 Pro. Oke, sekarang kita rapikan dulu ya ini ya. Oke, baik. Sekarang kita bandingkan coba dengan DJI Mini 3 Pro. Drone harga 12 jutaan versus drone harga 400-500 ribuan ya. Jadi bisa akan lihat. Memang sekilas, memang agak mirip ya. Dari besarnya mungkin sedikit lebih kecil untuk drone i3 Pro ini dibandingkan dengan DJI Mini 3 Pro ya. Oke. Jadi dari atasnya seperti ini tampilannya, perbandingannya. Kemudian dari bagian depannya, jadi seperti ini ya. Jadi memang agak-agak mirip ya. Memang dibuat desainnya mirip, hampir mirip seperti DJI Mini 3 Pro. Ataupun cloningan DJI Mini 3 Pro ya. Oke, kemudian kita lihat di bagian bawahnya. Di DJI Mini 3 Pro ini, tampilannya seperti ini. Dan drone i3 Pro, wow. Jadi hampir mirip. Kemudian untuk bahannya sendiri tentunya beda ya. Drone harga 12 jutaan ini tebal, sedangkan untuk drone harga 400-500 ribuan ini tentunya kualitas bahannya beda ya tentunya. Kemudian kita coba unfold ataupun kita buka ya. Kita cek. Nah, untuk bukanya untuk drone i3 Pro ini dua-duanya depan dan belakang ini buka seperti ini ya. Sedangkan untuk DJI Mini 3 Pro bukanya yang depan seperti ini. Ya. Kemudian yang belakang baru seperti ini ya. Oke. Iya, jadi sekarang kita bandingkan besarnya pada saat di unfold. Jadi bisa agan-agan lihat. Tampilannya memang sekilas hampir mirip ya. Sekilas hampir mirip. Kemudian besarnya tentunya masih besar DJI Mini 3 Pro pada saat unfold ya. Oke, jadi memang drone i3 Pro ini memang cloningan ya. Cloningan dari
DJI Mini 3 Pro. Kemudian i3 Pro ini bisa kita lihat kameranya bisa juga sampai ke atas ya. Bisa sampai ke atas, sama seperti DJI Mini 3 Pro bisa sampai ke atas. Akan tapi ini masih belum ada gimbalnya dan belum bisa mode portrait seperti DJI Mini 3 Pro. Ya karena memang harganya jauh ya, selisihnya jauh. Kemudian DJI Mini 3 Pro sudah menggunakan brushless tentunya, sedangkan untuk drone i3 Pro ini masih menggunakan motor brush. Tapi motor brush yang digunakan di drone i3 Pro ini diklaim lebih besar dibandingkan dengan K101 Max ataupun drone 500 ribuan lainnya. Selanjutnya kita lihat di bagian depannya, di DJI Mini 3 Pro ini ada sensor anti nabrak ataupun obstacle avoidance-nya depan dan belakang ya. Belakangnya seperti ini, sedangkan di drone i3 Pro ada juga sensor anti nabraknya. Ini lebih banyak ya. Lebih banyak, jadi di depan, di kanan, dan kiri. Sedangkan DJI Mini 3 Pro ini belum ada. Sedangkan untuk di i3 Pro tidak ada sensor belakangnya. Nanti kita akan coba tes kualitas sensor anti nabraknya. Kemudian di bagian depannya ini ada lampunya ya sepertinya. Selanjutnya untuk tombol powernya untuk drone i3 Pro ada di bagian belakang. Sedangkan DJI Mini 3 Pro ini ada di bagian atas. Sekarang kita bandingkan. Di baterainya, kita lepas baterainya seperti ini untuk i3 Pro dan kita lepas juga baterainya DJI Mini 3 Pro ya. Jadi tentunya beda ya, drone 12 juta dengan drone 400 ribuan. Dimana untuk drone DJI Mini 3 Pro ini baterainya 2453 mAh ya, 7,3 volt. Sedangkan untuk di drone i3 Pro ini baterainya 2000 mAh, 3,7 volt. Tentunya beda ya. Beda kualitas baterainya juga. Selanjutnya kita lihat di remote controlnya. Untuk remote control dari drone i3 Pro ini memang sangat jauh ya, berbeda dengan drone DJI Mini 3 Pro. Jadi memang beda kelas ya, drone harga 12 jutaan dengan drone harga 400 sampai 500 ribuan. Untuk remote control drone i3 Pro ini memang mirip ya, memang mirip ataupun mungkin sama ya dengan remote control dari K101 Max. Oke, jadi memang sama, mungkin perusahaannya sama. Sehingga untuk remote controlnya ini diberikan remote control yang sama. Untuk remote control dari drone i3 Pro ini juga membutuhkan 3 buah baterai A3 ya. Jadi A3 yang kecil ini. Jadi ada 3, kita pasang terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya di bagian atasnya, di sini ada holder HP-nya juga ya. Ada tempat HP-nya. Oke, jadi sama dengan drone K101 Max untuk remote controlnya. Untuk aplikasi yang digunakan drone i3 Pro ini sama dengan drone K101 Max, yaitu menggunakan aplikasi Wi-Fi UAV ataupun Wi-Fi UAV ya. Jadi sama dengan drone K101 Max. Oke, baik, sekarang kita akan langsung coba menyalakan drone-nya. Langsung saja kita tekan tombol. Oke. Wow, jadi keren ya, drone harga 400 sampai 500 ribuan seperti ada gimbalnya naik turun seperti itu. Oke, sekarang kita koneksikan ke remote-nya. Ya, ini masih berkedip, jadi belum terkoneksi drone dengan remote. Kemudian kita naik turunkan stick kiri, naik turun sampai indikator baterai tidak berkedip, artinya drone dengan remote sudah terkoneksi ya. Kemudian setelah kita install aplikasinya, kita masuk ke Wi-Fi dulu. Kita koneksikan Wi-Fi-nya. Segarkan dulu. Ya, di sini ada flow ya. Kita klik flow sekian-sekian, kita koneksikan. Selanjutnya kita masuk ke aplikasinya Wi-Fi UAV. Oke. Ya, di sini kita back dulu. Kita klik start. Ya, jadi bisa akan dilihat. Ini kita klik saja. Bisa kita lihat, kita naikkan dulu kameranya. Oke. Ya. Jadi untuk kualitas kamera dari drone i3 Pro. Jadi kualitas kameranya mungkin hampir sama ya, sama dengan drone K101 Max ataupun drone harga 300-400 ribuan lainnya. Kemudian bisa kita lihat di bagian depannya, di sini ada lampu LED-nya ya. Untuk di K101 Max lampunya ada di kameranya. Di bagian bawahnya juga ada lampunya sama dengan K101 Max, di mana bisa kita matikan dan nyalakan lampunya. Kita coba. Ya, jadi mati. Oke, dan menyala ya. Selanjutnya di drone i3 Pro ini tentunya bisa kita naik turunkan juga kameranya seperti drone K101 Max. Kita coba turunkan. Ya, kita turunkan full ke bawah ya. Kemudian kita naikkan juga ke atas. Oke, dan kelebihan dari drone i3 Pro ini dibandingkan dengan K101 Max, ini bisa naik ya. Jadi bisa naik seperti ini. Oke, jadi keren ya. Jadi kameranya bisa naik seperti ini. Jadi ini kelebihan dari drone i3 Pro. Selanjutnya di bagian bawahnya di sini sudah ada optical flow-nya. Nanti kita akan juga coba tes untuk kestabilannya apakah sama
dengan drone K101 Max, serta untuk sistem sensor anti nabraknya kita coba juga. Baik, sekarang kita langsung saja coba menerbangkan drone i3 Pro ini di indoor dan di outdoor, mengetes kestabilan dan kualitas kameranya. Oke, baik, sekarang kita akan coba tes menerbangkan drone i3 Pro ini di indoor dan kita lihat bagaimana kualitas kameranya. Oke, langsung saja kita one key take off. Ya. Oke, jadi bisa agan-agan lihat, kita naikkan sedikit. Jadi untuk kestabilan drone i3 Pro ini, kita letakkan sticknya di bawah ya. Oke, jadi bisa agan-agan lihat, untuk kualitas terbangnya stabil banget ya. Stabil banget, jadi stabil, jadi tidak ada bergerak sedikit pun ya. Jadi seperti drone GPS. Sekarang kita akan coba dorong. Ya, kita dorong, dan drone-nya akan kembali ya ke titik awal. Jadi seperti drone GPS. Beda halnya dengan optical flow yang murah yang lainnya. Jadi pada saat kita dorong, drone-nya akan berpindah tempat. Kalau ini enggak ya. Jadi kita dorong, ya. Jadi drone-nya akan ke titik awal lagi ya. Mantap. Kita coba dorong maju ke depan. Oke. Jadi bisa kalian lihat kualitas optical flow-nya keren banget ya. Keren banget, mantap. Sekarang kita akan langsung coba record. Kita record ya. Oke, kita lihat sekarang kualitas kamera ya. Kualitas kamera dari drone i3 Pro ini kita turunkan sedikit. Kita mundurkan. Ya. Kita naikkan sedikit ya. Jadi bisa agak lihat untuk kualitas kamera dari drone i3 Pro ini tentunya lumayan cukup bagus ya. Lumayan cukup bagus dengan harga 400 sampai 500 ribuan. Tapi di sini saya lihat kalau dibandingkan dengan Voltar GM045 masih agak sedikit kalah ya dengan Voltar GM045. Di sini saya lihat masih agak buram tapi lumayan cukup bagus ya. Kemudian kameranya juga bisa kita naik turunkan ya. Kita naik turunkan, coba naikkan sedikit. Kita turunkan. Ya, jadi seperti ini. Jadi keren ya. Jadi bisa kita naik turunkan juga kameranya dari remote control. Begitu pula drone ini juga bisa kita turunkan dan kameranya bisa sampai naik ke atas ya. Oke. Kita naikkan sedikit. Ya. Jadi kita naikkan ya. Jadi bisa kalian lihat. Jadi bisa sambil menghadap, kameranya menghadap ke atas ya. Ini menghadap ke atas terus bisa ya. Oke, jadi keren. Jadi ini kelebihan dari drone i3 Pro ini dibandingkan dengan drone-drone 400 sampai 500 ribuan lainnya. Oke, mantap ya. Mantap karena kameranya bisa menghadap ke atas ataupun ke bawah. Tapi sayangnya memang untuk kualitas kameranya mungkin standar ya. Masih standar seperti drone harga 300 sampai 500 ribuan lainnya. Oke, sekarang kita naikkan lagi. Kita turunkan lagi kameranya ya. Oke, cukup ya. Sekarang kita akan coba mengetes sensor anti nabrak dari drone i3 Pro ini. Baik, kita langsung saja coba arahkan ke arah depan dulu. Ke arah depan dulu. Kita coba mundurkan dulu. Ya, sekarang kita nyalakan sensor anti nabraknya. Kemudian kita arahkan maju. Ya. Jadi bisa agak lihat. Jadi ada bunyi bip ini dan drone-nya berhenti ya. Drone-nya berhenti. Jadi ini sensor anti nabraknya itu sudah sekelas seperti drone-drone pro ya. Seperti drone DJI ataupun drone Autel. Drone harga 400-500 ribuan bisa seperti ini ya. Keren banget. Kalau yang lainnya pastinya akan mundur. Akan akan mental ya. Jadi ada tembok pasti akan mundur. Tapi kalau yang ini tidak. Kita majukan lagi. Ya. Jadi keren banget. Dan ini pastinya aman untuk di indoor, walaupun tempatnya sempit ataupun ruang sempit ya. Oke, keren banget. Sekarang kita coba yang kiri, sensor anti nabrak yang kiri, kita arahkan ke kiri. Ya, keren banget ya, mantap banget. Jadi pastinya untuk di indoor aman banget, apalagi di ruang sempit ini aman banget ya. Kita putar lagi, kita mundurkan. Oke, jadi pada saat di kanan sekarang, oke, yang sensor yang kanan sama, ya. Jadi sudah berhenti ya, sudah berhenti dan ini ada bunyinya dan ada lampunya berkedip ya. Jadi keren banget, mantap. Jadi sangat recommended dan ini pastinya aman untuk di tempat yang sempit ataupun ruangan yang sempit karena drone-nya ataupun pada saat optical sensor anti ulangnya, sensor anti nabraknya dinyalakan, drone-nya tidak akan mental. Kalau yang mental ataupun mundur itu pastinya akan nabrak ya ke tembok. Tapi kalau yang ini tidak, karena dia akan berhenti ataupun stop ya. Sekarang kita coba pada saat ini kita ginikan. Drone-nya tidak mundur ya, drone-nya tidak mundur. Jadi drone-nya tidak mundur, jadi hanya dia beeping seperti itu dan berbunyi seperti ini. Oke, jadi mantap kualitas sensor anti nabraknya ini baru yang
pertama ya. Ini baru yang pertama, sistem drone harga 400 sampai 500 ribuan. Sistem sensor anti nabraknya itu keren banget, seperti kualitas drone harga jutaan ya, mantap, keren. Oke, kita langsung landingkan saja. Ya. Oke, mantap. Oke, baik, sekarang kita akan mencoba menerbangkan drone i3 Pro ini di outdoor, di mana angin agak sepoi-sepoi ya, jadi belum begitu kencang. Oke, langsung saja kita one key take off. Ya, baik. Jadi bisa agak lihat, kita naikkan sedikit lagi. Oke, jadi untuk optical flow dari drone i3 Pro ini lumayan cukup bagus ya. Saya letakkan sticknya di bawah. Oke, ya. Jadi di mana stick saya letakkan di bawah, drone-nya masih tetap stabil terbangnya, jadi keren banget. Kemudian jadi sama seperti GPS ya. Kita coba dorong. Oke, jadi untuk kestabilan dari drone i3 Pro ini keren banget. Kita coba dorong lagi ya, dorong ke samping dulu. Oke, jadi seperti drone GPS ya. Untuk optical flow-nya jadi keren banget. Kita coba dorong maju. Oke, jadi dia mundur ke posisi awalnya. Jadi keren banget seperti drone GPS. Jadi mantap. Untuk kualitas kestabilannya mantap banget ya. Oke, sekarang kita majukan sedikit. Ya, kita majukan. Kemudian kita coba sedikit naikkan ya. Apakah dengan kondisi tinggi drone-nya masih tetap stabil? Ya, jadi bisa agan-agan lihat. Kita naikkan lagi. Oke, masih stabil. Kita naikkan lagi, coba. Baik, jadi bisa agan-agan lihat. Ini sticknya saya lepas. Drone-nya masih agak stabil walaupun dia goyang-goyang, tapi untuk kestabilannya lumayan ya. Lumayan cukup stabil. Ini mungkin jaraknya sekitar 6 meteran ya. 6 meter, 6 sampai 7 meteran. Jadi masih stabil untuk optical flow-nya ya. Jadi keren, memang mantap untuk kestabilan terbangnya. Jadi optical flow-nya kualitasnya mantap ya, dengan harga 400-500 ribuan. Oke, sekarang kita langsung saja record. Sekarang kita melihat untuk kualitas videonya. Ya, jadi kita mundurkan sedikit. Oke, jadi untuk kualitas video bisa agan-agan lihat sendiri. Dan ini sudah mulai kencang ya anginnya ya. Ya, jadi untuk kualitas video saya lihat di sini kualitasnya bagus, lumayan bagus, tapi masih agak pecah ya, masih agak pecah dan masih mungkin sedikit kalah ya dengan Poltar JM045. Dimana Poltar JM045 di FPV-nya terang banget, tapi ini sudah lumayan lah ya, sudah lumayan. Kemudian untuk kameranya juga sudah bisa naik ya. Kita coba turunkan sedikit, kita coba naikkan kameranya. Oke, jadi ini posisi terbang rendah. Posisi terbang rendah, kameranya bisa sampai ke atas seperti ini. Jadi kerennya seperti ini ya. Jadi ini drone harga 400-500 ribuan satu-satunya yang bisa seperti ini. Jadi seperti DJI Mini 3 Pro jadinya. Nanti akan saya buatkan review lengkapnya. Jadi kita coba nanti circle mode, posisi terbang rendah seperti ini. Pastinya keren hasilnya ya. Oke, kita naikkan lagi sedikit. Ya, sekarang kita coba akan maju ke sana. Oke, akan maju. Ini angin lumayan cukup kencang ya. Sudah mulai agak kencang dan drone-nya sudah akan bisa lihat ya. Pohon pepaya. Jadi anginnya sudah lumayan cukup kencang, tapi untuk kestabilannya lumayan cukup stabil, dia melawan ya. Jadi kestabilannya ini saya bilang bagus. Untuk kestabilan dari drone i3 Pro ini keren ya. Oke, langsung sekarang kita majukan drone-nya. Ini saya gunakan karena anginnya agak kencang sekarang. Saya pakai speed 2 saja coba. Oke, kita majukan. Baik, kita terus maju. Kita terus majukan. Ya, sampai ke depan ya. Kita coba majukan terus. Dan ini FPV-nya masih terkoneksi. Masih terkoneksi. Oke, bagus. Jadi ini sudah lumayan cukup jauh ya. Sudah lumayan cukup jauh, tapi FPV-nya lumayan bagus. Bagus banget. Oke, kita coba arahkan ke saya. Ya, jadi ini sudah lumayan ya. Dari sebelum-sebelumnya saya tes ini jaraknya bagus ya. Ini jarak FPV-nya keren, mantap. Ya, walaupun untuk hasil kamera mungkin masih kalah dengan drone Poltar JM045, tapi FPV-nya ini keren banget. Untuk kualitas FPV-nya keren banget. Jadi jauh. Ya,
lumayan jauh jaraknya. Coba mungkin kualitas kameranya mungkin sebagus Poltar JN045, mungkin lebih bagus lagi ya. Mungkin lebih bagus lagi hasilnya. Tapi ya mungkin dengan penambahan kualitas kamera pastinya harganya juga lebih mahal ya. Oke, jadi mantap. Mantap kualitas kamera ataupun terbang dari drone i3 Pro ini. Oke, angin sudah lumayan cukup kencang. Dan drone-nya berusaha untuk melawan. Ya, berusaha untuk melawan. Oke, kita gunakan speed 3. Kita coba sekarang naikkan. Ya. Kita coba naikkan. Wow, angin sudah lumayan cukup kencang. Kita coba naikkan terus. Ya, jadi untuk bagusnya drone i3 Pro ini FPV-nya lumayan ya. FPV-nya lumayan cukup jauh. FPV-nya ini padahal ketinggian mungkin sudah lebih dari 10 meter ini ya. Sudah lebih dari 10 meter. Jadi tapi FPV-nya lumayan masih terkoneksi ke HP. Oke. Jadi ini hasil kualitas videonya ya. Baik, sekarang kita turunkan saja karena angin sudah mulai kencang. Jadi drone-drone harga 300 sampai 500-an ribu ini memang untuk pada saat angin kencang tidak begitu kuat ya, karena memang fungsinya berbeda. Kalau misalkan agan-agan mencari drone yang jarak jauh kemudian kuat di angin yang kencang, pastinya cari drone yang harga di atas 1 jutaan itu sudah pasti kuat ya. Dimana motornya sudah brushless, kemudian sudah GPS, pastinya itu kuat. Tapi yang drone-drone yang seharga 300 sampai 500 ribuan ini memang khusus untuk latihan, kemudian untuk training ataupun pengenalan drone, dan untuk fly fun saja ya, tidak untuk terbang jauh. Oke, jadi mantap drone i3 Pro ini. Oke, kita langsung landingkan. Ya, jadi kita langsung landingkan. Ya, arahkan turun ke bawah. Oke, mantap. Baik, jadi seperti itulah hasil pengetesan di indoor dan di outdoor, serta pengetesan kualitas kamera di indoor dan di outdoor dari drone i3 Pro ini. Untuk kualitas terbangnya, saya bilang memang keren banget ya. Keren banget drone ini, sangat stabil sama seperti drone GPS ya, walaupun drone ini belum GPS. Kemudian yang paling keren juga adalah sistem sensor anti nabraknya, ataupun obstacle avoidance-nya ini terbaru ya, keren banget. Karena sistem anti nabraknya ini sudah sama seperti drone DJI ataupun drone-drone Pro lainnya. Jadi tidak akan mental ataupun mundur pada saat ada obstacle seperti drone K101 Max ataupun drone harga 300-500 ribuan lainnya. Jadi ini cukup keren dan cukup bagus untuk drone harga 400-500 ribuan. Baik, jadi demikian video kita kali ini tentang unboxing dan review singkat dari drone i3 Pro. Nantikan juga video-video lainnya yang membahas drone i3 Pro ini. Jadi demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Demikian, terima kasih.